Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Gibran Roaster. Nah, kali ini saya akan memberitahukan hal-hal yang penting merawat ayam betina yang lagi mengerami. Yang harus disediakan itu apa supaya tidak mengakibatkan fatal ya guys ya. Salah satunya mengakibatkan ayam tersebut memakan telurnya sendiri seperti itu, atau keinjak-injak oleh induknya. Nah, jadi saya akan memberitahukan cara pencegahannya ya guys ya. Oke, nah sebelum melanjutkan menonton video tersebut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian tahu ya apa aja yang saya jelaskan di video kali ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa like ya. Terus jika kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah video ini. Oke guys, tonton terus videonya sampai selesai supaya paham ya guys ya. Nah guys, jadi kan biasanya dalam ternak itu pasti ada kejadian yang tidak mengenakan ya. Di luar pemikiran kalian juga pasti ada ya musibah-musibah kecil, seperti induk ayam yang memakan telurnya sendiri. Terus ketika telur-telurnya mau menetas keinjak-injak sama induknya, banyak ya kejadian-kejadian gitu. Nah, jadi saya akan memberitahukan sedikit untuk cara pencegahannya guys ya. Nah, biasanya jadi kalau induk ayam yang suka memakan telur sendiri, bisa jadi itu berefek atau akibat dari tidaknya ada air di dalam kandang sarang, di dalam kandang atau di sarang ayam ya, ayam betinanya tersebut tidak disediakan air oleh kalian. Terus jadi kan kalau ayam yang lagi mengerami otomatis si suhu badannya meningkat, panasnya ya. Terus ditambah cuaca kemarau, jadi kan panasnya itu meningkat. Suka ada yang lagi mengerami si paruh ayam betinnya suka gini suka mangap-mangap, itu kan berarti panas ya. Nah, jadi kalian itu harus sediakan air minum untuk betinanya tersebut ya guys ya. Jadi menghindari ayam betina tersebut dehidrasi. Jadi ayam yang suka memakan telurnya sendiri itu diakibatkan ayam tersebut dehidrasi. Nomor satu itu dehidrasi. Jadi ayam tersebut kayaknya haus banget, jadi memaksa untuk memakan telurnya sendiri karena ya kekurangan air minum guys ya. Jadi kalian harus sediakan air minum, jangan sampai terlewatkan ya, itu penting sekali. Jadi bisa jadi itu berefek fatal ya guys ya. Kasihan ke kalian, yang diharapkan itu tidak terjadi ya guys ya. Nah, begini contohnya guys ya. Jadi di sarang telur ayam itu dari sarang telur ayam itu yang lagi mengerami itu harus disediakan ini air minum tuh, selalu siap sedia ya guys ya. Supaya apa? Supaya mencegah kejadian induk ayam memakan telurnya sendiri guys ya. Itu wajib ya kalau air minum. Karena apa? Karena ya suhu badan ayam betina itu biasanya meningkat panasnya untuk mengerami telur-telurnya guys ya. Seperti itu ya, wajib tuh ya. Seperti saya ini harus disediakan. Kalau misalkan sarangnya di tempat terbuka atau tidak seperti yang saya bikin ini, misalkan terbuka langsung ke tempat umbar, selalu sediakan tempat air minum kayak begini. Jadi ember atau baskom ya guys ya. Jadi kan kalau setiap ayam pengen makan itu pasti dia turun ya. Tuh, ini dia makan dulu ya guys ya. Terus 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali
kasih sayuran ya guys ya, seperti kangkung, bayam, supaya apa, supaya menambah protein juga. Jadi si ayam tersebut tetap sehat, terjaga, dan juga ya terjauh dari hal-hal dari penyakit-penyakit ya guys ya. Terus misalkan kan ada ayam yang jarang turun ya, jarang turun ke tanah itu biasanya. Jadi kalian itu harus siapkan makanannya sama airnya, air minumnya, untuk mencegah ayam tersebut kekeringan badannya ya. Suka ada kan yang ayam-ayam kayak gitu, jadi jarang turun, terus kalian abaikan hingga disediakan makannya di dalam sarangnya sama minumnya. Jadi ayam tersebut badannya kering, kurus ya guys ya, kasihan. Jadi si mengeraminya itu tidak maksimal ya guys ya. Nah, jadi yang kedua itu ketika ayam yang lagi mengerami, setelah waktu mau menetas ayamnya, suka ada yang keinjak. Jadi misalkan kalian itu tidak dipantau terus si indukan ayamnya, jadi kalian nunggu aja gitu, bisa jadi itu berefek dari kecilnya sarang tersebut, kekecilan ya, maksudnya kayak kotaknya kayak gitu tuh, kayak sarang itu kekecilan. Jadi gerak-gerik induknya itu tidak leluasa, jadi mengakibatkan si telurnya tersebut terinjak ya. Terus misalkan ayam saya suka injak anaknya sendiri, tapi sarangnya besar atau ya tidak terlalu kecil. Nah, bisa jadi itu karakternya ya guys ya. Saya juga ngalamin ya karakter ayam kayak gitu, jadi gak bener ya. Jadi mengerami tapi pas mau netas suka diinjak-injak sama induknya. Jadi saya kalau karakter ayam kayak gitu, jadi dibabukan ya. Jadi ambil telurnya disimpan, atau disimpan di mesin otomatis, mesin tetas, atau juga disimpan di ayam kampung yang lagi mengerami, atau ayam yang lainnya, ayam aduan yang lagi mengerami, dititipkan ya guys ya. Sayang soalnya kalau soal karakter itu susah ya. Jadi emang karakter turunannya kayak gitu, biasanya suka ada ya turun temurunnya. Soalnya kan darah ya, itu kuat ya guys ya. Nah, terus pencegahan yang memakan telurnya tersebut, bisa digosok si paruh induknya, digosok ya supaya tidak tajam. Tapi kalau digosok itu kurang efektif ya guys ya. Karena apa? Karena ya kalau ayam dehidrasi itu susah ya. Jadi mencegahnya itu harus pas awal mengerami itu harus siap sedia ya airnya. Soalnya untuk menghindari itu ya guys ya, jadi kalian nunggu telurnya pas lagi mengerami, telurnya habis dimakan. Saya juga mengalami guys ya. Nah, jadi ada juga yang kejadian seperti ini saya yang alami. Jadi kan kalau kalian ternak, ada yang langsung disatuin sama jantannya, diumbar kayak gini. Jadi kan kalian kalau misalkan kandangnya tertutup, tidak terjangkau atau terpantau oleh kalian, bisa jadi karakter jantannya itu suka ada yang naik ke sarangnya, terus mengganggu si betinanya, suka koreh-koreh gitu, gali-gali kayak gali di pasir, tapi suka si jantannya itu manggil-manggil ke sarangnya gitu. Nah, itu juga saya pernah ngalamin. Jadi ketika ayam bertelur, si jantannya itu suka naik ke sarangnya, terus gali-gali di sarangnya tersebut, otomatis kan jadi telur-telurnya itu acak-acakan, jadi ada juga yang pecah ya guys ya. Jadi harus selalu dipantau ya ketika tahu ya karakter jantan dan betinanya itu seperti apa ya guys ya. Jadi pokoknya harus terpantau ya. Jadi misalkan kalau ini karakternya baik ya guys ya, nggak terlalu agresif ke betinanya. Jadi ketika ayam lagi mengerami juga,
ayamnya nggak ganggu ya, baik ya, si karakternya bagus ya, pokoknya itu nggak mengganggu betinanya ya. Tuh guys, jadi kalau jantan ini mah baik, cuman liatin aja gitu ke betinanya tuh, coba ngontrol tuh, lihat aja ke istri-istrinya, nggak agresif ya. Jadi si jantan ini mengerti ya guys, istrinya lagi apa gitu, nggak agresif, nggak setiap pagi ngejar-ngejar betinanya pengen pacek, enggak ya kalau jantan ini tuh guys. Jadi dia tuh tenang ya karakternya. Terus ya kalau di sarang ya, sarangnya itu jangan terlalu kecil ya. Jadi seperti ini ya, misalkan ayamnya betinanya besar, otomatis sarangnya lebih besar dari badannya ya, enggak terlalu pas ya tuh. Jadi leluasa ya mengeraminya, jadi enggak akan terinjak-injak ya pas nanti mau menetas si telur-telurnya guys ya, insya Allah. Kecuali ya karakter ayamnya yang bandel, yang keturunan dari silsilah ibu dan nenek-neneknya itu pasti ada yang kayak gitu ya. Itu baiknya dibabukan ya, atau dimasukkan ke mesin tetas telurnya untuk tidak mengalami seperti itu ya. Kalau saya ya dibabukan, disimpan ke betina yang lagi mengerami yang lainnya seperti ayam kampung atau ya ayam yang lagi mengerami lainnya. Jadi dititipkan ya guys ya. Tuh. Jadi begini ya. Tempat minumnya, jadi wajib ya tempat minumnya selalu terisi, dan juga si jantannya juga harus dipantau supaya tidak mengganggu si jantannya. Misalkan lebih baiknya kayak gini, ketika si betinanya tersebut sudah mulai mengerami, bisa juga baiknya kalian si jantannya itu dibok lagi ya guys ya. Kalau bulunya lagi mabung seperti ini, dibok lagi atau di tempat dikandangin lagi ya guys ya. Jadi diistirahatkan lagi. Terus sesudah kalau menetas semuanya, bisa di awal lagi dari nol lagi, dipacakinnya lagi gitu ya, seperti itu. Kalau karakter si jantannya agresif, saya soalnya mengalami seperti itu ya. Dilihat-lihat telurnya cuma satu aja, kelihatan jadi oleh sama jantannya diinjak-injak, diacak-acakin ya guys ya. Kan sakit hati kayak gitu ya guys ya, ditungguin. Soalnya beternak itu lama ya, dari telur, nunggu dari telur sampai dewasa si anaknya itu memerlukan waktu yang tidak sedikit ya, tidak sedikit pokoknya, waktu yang lama, minimal itu 7 bulan atau 8 bulan, maksimal 1 tahun ya. Oke guys, itu aja ya yang harus diperhatikan, air minum dan pakan, dan juga sayuran, protein ya. Seminggu sekali kayak kasih anjuran ya si betina, supaya menghindari betinanya tersebut si badannya itu kering ya, kurus. Suka ada yang kayak gitu ya guys ya, kasihan ke betinanya. Jadi pas mengerami itu tidak maksimal, karena kondisi badan induknya itu tidak stabil ya, kurang sehat gitu. Kalau misalkan pakannya sehat, jangan lupa kasih pur lah sedikit, terus dilarutkan pakai air hangat, terus dedak, terus nasi. Kalau mau kasih sayurannya sama disatuin sama pakannya itu bisa. Kalau mau misah bisa, misalkan di siang hari kasih taburin sayuran ya, bisa juga ya guys ya. Di kondisi indukannya juga selalu maksimal dan menghasilkan anakannya yang bagus. Semoga ya kita maunya kan menetas semuanya dari 10 butir tersebut ya guys ya. Oke guys, begitulah cara pencegahannya ya yang saya alamin kayak gitu, supaya ya pencegahan itu namanya pencegahan,
lebih baiknya mencegah daripada terlanjur sudah ya mengalami hal tersebut. Baiknya kita mencegah ya guys ya. Tuh kalau jantan ini kayak gini guys, tenang, nggak agresif, nggak mengganggu yang lagi mengeramin gitu ya. Jadi saya nggak dikandangin lagi, udah aja biarin kayak gini. Dan dianya juga bagus sih karakternya. Oke guys, jadi ya begitu ya cara pencegahannya supaya video ini bermanfaat dan juga ya kalian pahami dengan mudah ya. Bisa juga praktekkan, yang intinya itu harus terpantau terus ya guys ya. Soalnya kan kalau misalkan kalian ternaknya serius, pasti hasilnya juga maksimal ya guys. Yang perlu diperhatikan itu air minum, pakan, dan sayuran, proteinnya juga harus dimaksimalkan supaya terutama supaya induknya semakin selalu terjaga kondisinya, dan juga mengeraminya pasti ya maksimal, dan menetasnya juga maksimal. Nanti anaknya juga pada kuat-kuat ya guys ya, nggak mudah mati. Oke guys, nah sebelum menutup video ini saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu ya apa isi dari video ini ya guys ya. Terus jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like di bawah, dan juga jika kalian ada pertanyaan seputar video ini bisa komen di bawah video ini ya guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.